kita kenal, alhamdulillah, kita kenal ajaran Islam. Tapi tak cukup kita hanya mengenal ajaran Islam ini saja. Sebagaimana Al-Quran, tak cukup kalau kita ini hanya sekedar membacanya saja. Tak cukup kita hanya sekedar belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Tapi berhubung Al-Quran adalah bahasa Allah yang sudah dicanangkan menjadi bahasa Arab yang paling tinggi, maka sudah seharusnya kita belajar kandungan makna Al-Quran. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran ini adalah pedoman hidup, hudan linnas, pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai bukti bahwa petunjuk itu betul-betul nyata adanya, benar adanya. Wal furqan, orang yang mendekati Al-Quran, bergaul dengan Al-Quran, maka akan tahu pemisah antara yang hak dan yang batil, yang benar dengan yang salah. Ini semua akan terkandung dalam Al-Quran dan kita akan paham. Kalau Al-Quran itu dalam betul-betul. Mungkin seringkali kita dengar ada seorang RT mendapat surat dari Pak Lurah. Kita mungkin sering dengar cerita ini. Seorang RT mendapat surat dari Pak Lurah. RT ini sangat bangga, sangat merasa tersanjung, terkagum-kagum, merasa dirinya itu sangat dihargai, bahkan dihormati oleh Pak Lurah, dicintai oleh Pak Lurah. Maka setiap kali dia mau membaca surat itu, dia baca berulang-ulang suratnya. Dia setiap kali mau membacanya, dia angkat dulu di kepala. Dia kasih harum-haruman surat itu. Kalau sudah membacanya, dia letakkan di tempat yang tertinggi, bahkan di dalam bingkai, di kaca, bahkan di lantai-lantai sebagai kebanggaan dia. Ketika Pak Lurah ini datang, dilaporkan tentang apa yang dilakukannya kepada surat itu. Pak Lurah ini senang karena dia adalah orang yang hormat pada atasan, menjunjung tinggi perintah atasan. Tapi ketika Pak Lurah ini bertanya, saya memerintahkan kepada Anda dalam surat itu untuk menyediakan sebidang tanah untuk kepentingan negara. Kira-kira itu sudah dipersiapkan atau belum? RT itu bilang, kalau yang itu belum Pak Lurah. Maka Pak Lurah yang tadinya senang menjadi tidak senang lagi, sehingga Pak RT itu diberhentikan oleh Pak Lurah, dibenci oleh Pak Lurah. Kenapa? Karena dia hanya sekedar membaca saja surat itu, mengagung-agungkan saja surat itu tanpa mengamalkan isinya. Beginilah kita, kalau hanya sekedar Al-Quran sebatas dibaca saja, mungkin ditaruh di tempat yang paling tinggi dalam lemari, di tempat yang terhormat, mau diambil dicium dulu, dijunjung di atas kepala, tapi isinya tidak diamalkan, maka nasib kita sama seperti Pak RT tadi. Oleh karenanya jemaah sekalian, jadikan Al-Quran ini betul-betul pedoman hidup kita. Ingat, Allah menyatakan dalam Al-Quran yang sudah kami bacakan dalam mukadimah, yang intinya inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, hati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Masing-masing kita akan diminta pertanggungjawaban. Dan akan lebih nikmat kita bertanggung jawab, akan aman kita dalam pertanggungjawaban apabila pertanggungjawab kita didasari oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Akan nikmat kalau hidup kita ini berlandaskan hukum syariat. Akan nikmat kalau hidup kita ini, hukum syariat Islam ini bukan hanya kita lakukan di masjid saja, tapi ada impasnya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan bernegara. Mungkin kita ada yang suka ikut jamaah ini, jamaah itu. Mungkin ada yang suka ikut pengajian ini, pengajian itu, majlis ini, majlis itu. Tapi pikirkanlah oleh kita semua, apa dampaknya untuk kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dia ada, mungkin kita suka ada orang untuk sholat berjamaah dan sebagainya, tapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apa yang kita lakukan sebagai kontribusi kita dalam mengisi kemerdekaan negeri kita ini, di NKRI tercinta ini, yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila sebagai dasar negara. Apa yang kita lakukan secara
Dengan cara apa kita makmurkan Indonesia? Semoga sehingga Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, yang amat sentosa, bertabur dalam ampunan Allah, mendatangkan berkah dari Allah. La fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Berkah itu turun dari langit juga keluar dari bumi, memenuhi Indonesia tercinta, sehingga Indonesia menjadi tanah yang diberkahi. Ingat ya, tanah diberkahi bukan tanah suci. Soal sekarang ada lagi aliran yang menyatakan bahwa Indonesia ini tanah suci. Padahal cukuplah Indonesia ini, kita harapkan ya, baru harapan Indonesia itu menjadi tanah yang diberkahi. Bagaimana supaya Indonesia ini tanah yang menjadi diberkahi? Ya kita harus tunduk pada syariat Islam. Kita harus mengisi kemerdekaan negeri ini yang sudah Allah curahkan kepada kita dengan Islami, dengan hukum Allah yang diamalkan tentunya oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila yang ditinggalkan oleh para pendiri-pendiri kita. Jadi Al-Quran itu sudah diamalkan, As-Sunnah sudah diamalkan oleh dua dasar negara kita tadi. Oleh karena jemaah sekalian, jangan sungkan, jangan ragu, jangan bimbang untuk berkontribusi demi NKRI tercinta kita ini. Semoga negeri kita senantiasa menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semua menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat.